Adakah orang akan berpikir hidup di dunia, meninggal, selesai dengan apa yang dilakukan, dengan kekufurannya, dengan perbuatan zalimnya, dengan apa saja dilakukan, mati, selesai? Tidak, baru permulaan itu. Kemana akan kembali semua manusia yang ada di atas muka bumi ini? Jin juga, malaikat juga di langit. Kemana akan kembali? Bukankah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kamu berpikir dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini sia-sia, hidup, makan, tidur, kawin, mati, khalas, lepas itu tak ada lagi? Kamu menyangka kamu tak akan kembali kepada aku? Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah menciptakan kamu untuk berbuat seperti itu. Yang zalim selamat, yang kejam selamat, yang dizalimi tidak diberikan haknya. Adakah itu akan berlaku? Mau memahami adil itu di mana kalau itu yang berlaku di atas muka bumi ini? Akan tetapi karena orang itu banyak yang lalai, yang tak meyakini akan hari kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban, ya mereka melakukan, tetapi bukan bermakna mereka melakukan semua itu karena mereka tidak berkeyakinan akan kembali kepada Allah di akhirat, lalu kita akan ikut kepada mereka. Tidak, sama-sama nanti kita akan jumpa di sana. Dan akan dilihat masing-masing pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah tak akan memberikan hidayah kepada orang yang kufur. Ayat ini membicarakan kepada kita bahwasanya orang yang tertipu dengan kekufurannya daripada iman kepada Allah dan pahala di akhirat, penghalangnya adalah cinta dunia. Walihada dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini pangkal kepada segala kesalahan. Karena dunia orang mencuri, karena dunia orang rasuah, karena dunia orang tipu, karena dunia orang khianah, karena dunia orang makan riba, karena dunia orang buat segala-galanya hanya karena keduniaan. Apa sebabnya? Dia adakah dia tak tahu hari akhirat? Dia tahu. Yang makan riba itu daripada orang-orang mukmin tak tahu ke riba itu haram? Tahu. Tak tahu ke di barzakh ada adab, ada nikmat? Tahu. Dia tak yakin ke di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah? Tahu. Permasalahannya apa yang dia tahu tertutup untuk dihayati. Ini pengetahuan tanpa hayatan, tanpa penghayatan, sehingga tak bermakna apa yang dia tahu. Itulah yang dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang menjadi penghalang kepada dia? Hubbud dunya, cinta dunia itu, sehingga membutakan kebenaran yang dia tahu. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya. Mereka yang lebih mendahulukan kekufuran itu setelah beriman karena keduniaan, karena pangkat, karena lain-lainnya, mereka lebih mendahulukan keduniaan, pangkatnya, duitnya, kebendaannya, alal akhirah, daripada akhirat. Dia mereka tahu ada akhirat, tapi mereka tertutup hakikat akhirat dengan keduniaan. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Oleh sebab itu, bila kita menyikapi kepada dunia ini adalah timbanglah dunia itu, adakah dia memberi manfaat kepada kita di akhirat atau tidak. Kalau tidak, itu dunia tak bermanfaat. Tapi kalau dunia yang kita ada, mahu duit, mahu pangkat, mahu kedudukan, mahu gelaran, apapun bentuk keduniaan yang memberi manfaat di akhirat, itu dunia yang barakah. Tapi kalau dunia itu justru menjauhkan kita daripada akhirat, dunia itu sebanyak manapun, hatta 7 turunan tak habis pun duit, tak ada barakahnya, ia pun tak akan sampai menikmati dunia itu sampai 7 turunan. Bila tiba di alam barzakh, question and answer akan soal. La pangkat, wala dunia, wala nak rasuah kepada malaikat mungkar dan nakir, masih tak berlaku. Euro tak berlaku, dolar pun tak berlaku, khalas, masih. Wala emas wala perak, amal yang saleh akan berlaku. Umlah ataupun
pembelian yang boleh memberi keselamatan di barzakh, amal soleh. Bukan tenda, bukan lagi apa-apa yang berlaku di dunia. Masya Allah. Itu hanya berlaku di dunia, tak berlaku di akhirat. Mereka yang lebih memilih kekufuran dibandingkan iman, katanya ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itu yang dicop, ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup matanya. Hati ini umpama sumber maklumat, yakni tempat untuk menerima maklumat. Bila hati ini keras, apapun maklumat yang benar hati tak akan terima. Bila hati tak akan terima, semua maklumat yang masuk melalui dua pintu utama, telinga dan mata, juga akan tertutup. Telinga boleh dengar, tapi tak mau dengar yang benar. Mata boleh melihat, tapi tak mau melihat yang benar. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah, katanya wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Rabb, saya ini ajak kaum saya untuk beriman kepada engkau, mereka tutup telinga mereka ini. Kata dalam ayat ini apa katanya? Ja'alu asabi'ahum. Asabi' ini jari-jari yang lebih daripada 3 atau 3 ke atas. Ini usbu', 1 jari. Kalau 2 usbu'ain, 2 jari. Kalau 3 asabi'. Jadi asabi' itu jamak, plural. Allah berfirman dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Nuh, saya berdakwah kepada mereka, kalau boleh mereka nak masukkan semua jari ini pada lubang telinga yang kecil, nak masukkan semuanya, semata-mata tak mau mendengar. Ini lubang ini cukup jari kecil saja masuk, tak dengar. Tapi karena mereka sangat tidak mau mendengar, kalau boleh jarinya semua akan dimasukkan, semata-mata tak mau mendengar. Nabi Nuhnya ada, wahyunya ada, menyampaikannya didatangi mereka. Tidak cukup mereka menutup telinga untuk tidak mahu mendengar, wastaghshaw thiyabahum, tutup mereka punya kepala ini, tutup, tak mau tengok. Tengok je Nabi Nuh, mereka saling berpesan satu dengan yang lain. Sebelum wafat beritahu kepada anaknya, itu di luar sana ada orang namanya Nuh, dia gila, kalau dia cakap jangan dengar. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, ini umat aku ini hancurkan, binasakan semuanya, jangan kau tinggalkan satu keluarga pun, hancurkan semua. Apa sebab? Sebab mereka tidak melahirkan keturunan kecuali kufur kepada engkau. Daripada mereka beranak pinak kufur, baik kau binasakan supaya tak ada keturunan lagi. Macam mana dikatakan keturunannya kufur? Karena yang orang tuanya sudah berpesan kepada anaknya, jangan beriman kamu kepada dia. Jadi orang tua sudah berpesan kepada anak agar supaya kufur kepada Nabi Nuh, karena wasiat orang tuanya juga anaknya ikut dan kufur, akhirnya semua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini hargai ini mata, hargai ini telinga, yang paling penting hargai ini hati. Jangan Anda merasa membenarkan perbuatan salah dalam hati karena ingin tidak dikatakan bersalah. Kalau seseorang itu tergelincir melakukan kesalahan, obat yang paling kuat dan mujarab adalah mengakui dia melakukan salah dalam hatinya. Tahukah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran demi jiwa yang mencela? La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang suka menegur
Lawam daripada kata lama yalumu. Lama yalumu mencela. Lawam yang suka mencela. Allah bersumpah demi jiwa seseorang yang suka mencela. Mencela siapa? Mencela dirinya sendiri. Ketika melakukan kesalahan dicela, ditegur, tak boleh kau buat macam tu, dosa, tak elok. Tapi mencelanya bukan sekali. Jangan mencela sekarang, esok buat lagi. Hari ini dicela, nanti dicela, esok ditegur, terus menegur kepada diri sendiri, tak elok kau buat macam tu. Teguran kepada diri sendiri terhadap diri sendiri itu namanya bahagian daripada nafsu lawamah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang yang melakukan kesalahan, bila terpaksa melakukan kesalahan, mungkin menjadi habit perbuatan itu, jangan sekali-kali mencari helah untuk memperbetulkan kesalahan atau dosa yang lama-lama hatinya akan tertutup untuk mengakui kalau itu dosa. Tapi akui, ya Rab saya salah, tak boleh saya nak tinggalkan ini, susah saya ya Rab, mohon ampun. Tergelincir lagi, minta ampun lagi, tergelincir lagi, minta ampun lagi. Jangan sekali-kali tutup pintu untuk kembali kepada Allah, dan jangan sekali-kali memperbetulkan atau menganggap benar perbuatan salah yang dilakukan. Akui itu perbuatan salah walaupun berkali-kali melakukannya. Dengan kesungguhan untuk bertaubat, insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah untuk tidak membantu hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini yang masalah bila hati tertutup. Bila hati tertutup, la akan nampak la kebenaran, wala hak, wala yang mungkar nampak nampak taat, yang taat nampak mungkar, yang hak nampak batil, batil nampak hak. Apa sebab? Hati tertutup. Fahimtum? Oleh hadza dikatakan di sini ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu yang hatinya tertutup daripada kebenaran, yang lebih mendahulukan kufur daripada iman, yang lebih mendahulukan dunia berbandingkan akhirat. Hati mereka ditutup, telinga mereka tertutup, pandangan mereka tertutup. Bukan tuli, bukan buta, tapi tak mahu mendengar kebenaran walaupun tahu, tak mahu melihat kebenaran walaupun menyaksikan, tak mahu menghayati kebenaran dalam hati walaupun tahu. Faham dong? Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada hati yang tertutup. Bahkan dibuka hati kita untuk menerima kebenaran dan menyadari kebenaran. Amin Allahumma amin. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Orang yang perangainya seperti itu, yang mendahulukan kufur daripada iman, yang mendahulukan dunia berbandingkan akhirat, yang hatinya tertutup, yang telinganya tak mahu mendengar, yang matanya tak mahu melihat, mereka adalah orang-orang lalai. Apalagi yang layak dengan orang seperti ini? Katanya la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Apalagi selain daripada kerugian yang akan ditanggung oleh mereka di akhirat. Loh, kita hidup di dunia ini, destinasi kita kemana kalau bukan ke situ? Adakah orang akan berpikir hidup di dunia, meninggal, selesai dengan apa yang dilakukan, dengan kekufurannya, dengan perbuatan zalimnya, dengan apa saja dilakukan, mati, selesai? Tidak, baru permulaan itu. Kemana akan kembali semua manusia yang ada di atas muka bumi ini? Jin juga, malaikat juga di langit. Kemana akan kembali? Bukankah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kamu berpikir dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini sia-sia, hidup, makan, tidur, kawin, mati, khalas. Lepas itu tak ada lagi. Kamu menyangka kamu tak akan kembali kepada aku? Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah menciptakan kamu untuk berbuat seperti itu. Yang zalim selamat, yang kejam selamat, yang dizalimi tidak diberikan haknya. Adakah itu akan berlaku? Mau memahami adil itu di mana kalau itu yang berlaku di atas muka bumi ini? Akan tetapi karena orang itu banyak yang lalai, yang tak meyakini akan hari kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban, ya mereka melakukan, tetapi bukan bermakna mereka melakukan semua itu karena mereka tidak berkeyakinan akan kembali kepada Allah di akhirat, lalu kita akan ikut kepada mereka. Tidak, sama-sama nanti kita akan jumpa di sana.
dan akan dilihat masing-masing pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, thumma inna rabbaka lilladheena hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasulullah Muhammad, terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka diduga kalau orang-orang memilih kekufuran setelah beriman, diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dia mengorbankan hartanya untuk iman. Kalau ada orang yang dia menjual iman karena dunia, Allah ceritakan di mana orang-orang menjual dunia untuk iman. Sama-sama berbisnis, sama-sama berniaga. Ada yang beli kufur, ada yang beli iman. Orang yang beli kufur dengan hartanya, memilih harta tapi kufur. Ada orang yang dia mengorbankan harta demi iman. Golongan kaum muhajirin berhijrah. Di Mekah punya kedai. Di Mekah hidupnya cukup. Di Mekah negerinya sendiri. Di Mekah tanah airnya, tanah kelahirannya. Di Mekah tempat dia berinteraksi, bersosial, berfamily dan segala-galanya. Semua ditinggalkan. Hartanya ditinggalkan, kedainya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, lingkungannya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, segala-gala apa yang ada di Mekah mereka miliki semua ditinggalkan, semata-mata ingin mencari keamanan untuk beribadah kepada Allah dengan berhijrah di Madinah atau ke Madinah. La di Madinah dia ada family, wala di Madinah dia ada contact number, wala ada kawan, wala ada siapa, dia tak tahu. Pergi sana hanya ikut Rasulullah. Siapa akan dijumpai di situ, siapa akan tolong dia, apa yang akan berlaku di sana, tak tahu. Semua ditinggalkan, semata-mata mengikuti perintah Rasulullah yang memerintahkan kepada mereka berhijrah. Katanya, inna rabbaka, Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad, mengetahui mereka yang berhijrah setelah mereka difitnah. Difitnah maksudnya diduga oleh Allah. Di Mekah diduga, diseksa, dirampas hartanya. Mereka tetap berhijrah juga, tsumma jahadu, bermujahadah, wasabaru, mereka sabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Tuhanmu maha mengampun, maha mengasihi. Ya, walaupun mereka itu terseksa, Allah maha mengampun, maha mengasihi. Walaupun mereka meninggalkan harta bendanya dengan susah, Allah maha ghafur, maha rahim. Artinya jangan kita sekali-kali memandang bila kita berada dalam keadaan dugaan dan musibah, rahmatnya Allah itu mana kok saya diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mula bila diajarkan kalau rahmat artinya sehat saja, kalau rahmat artinya mudah saja, kalau rahmat tak ada problem, kalau rahmat tidak ada dugaan. Tidak begitu. Kalau memahami rahmat seperti itu, lah Nabi diduga oleh Allah sampai luka giginya terlepas, kakinya tersungkur berkali-kali berdarah, dilempar, dihalau, ya kan? Mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Pada orang yang diberi nikmat ada rahmat, pada orang yang diduga dengan musibah ada rahmat. Jangan kita membatasi rahmat Allah pada apa yang kita ingin saja. Pada musibah juga ada rahmat. Wa innallaha wa inna rabbaka min ba'diha laghafurun rahim. Rahmat Allah, sabar itu rahmat, redha itu rahmat, mampu mempertahankan iman walaupun diseksa itu rahmat. Berapa banyak orang yang diseksa tak tahan akhir jadi kufur? Idan dalam hal ini rahmat, dalam keadaan senang juga dalam keadaan susah. Kedua-dua ini, yakni orang-orang yang diduga tadi mendahulukan keduniaannya untuk kufur, dan orang-orang yang diduga
dengan diduga di dunia dengan kesusahan, hartanya diambil untuk mempertahankan iman, dua golongan ini akan kembali kepada Tuhan yang sama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Allah nanti di akhirat macam mana. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Di hari di mana orang-orang kondem, marah, menuntut, mencela. Siapa yang dicela? Dirinya sendiri. Boleh orang marah kepada diri sendiri. Orang kalau marah diri sendiri, kenapa saya marah diri saya sendiri? Ini tubuh badan saya. Kalau marah kepada orang kan, kalau nak pukul yang sakit orang itu. Kalau saya marah diri sendiri, saya pukul diri sendiri, sakit ya saya. Lah untuk apa saya marah kepada diri sendiri? Tak ada siapa yang dipersalahkan kecuali dirinya. Tak ada orang akan menanggung, oke, dosa kamu esok di akhirat saya tanggung. Tak ada orang berbicara itu. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Di hari setiap orang akan datang dan berdialog, kondem, marah an nafsiha, pada dirinya sendiri. Hai mata, kenapa kamu tak mau tengok sehingga kamu beriman akan ciptaan Allah ini supaya kamu sedar? Hai telinga, kenapa kamu tak mau mendengar kebenaran dan insaf? Hai tangan, kenapa kamu tulis yang tak elok dekat Facebook, dekat TikTok itu sehingga kamu berdosa dengan tangan kamu, fitnah orang? Hai mulut, kenapa kamu bercakap sehingga kamu menanggung dosa dengan cakap kamu, maki orang, mengumpat orang dan macam-macam? Hai kaki, kenapa kamu pergi tempat-tempat yang tak elok, pergi bar, beli nomor ekor dan macam-macam? Hai perut, kenapa kamu makan benda yang haram sementara Allah sediakan benda yang halal? Hai otak, kenapa kamu berpikir yang tak elok sementara kamu berpeluang untuk berpikir yang elok? Marah kepada seluruh anggota badannya sendiri. Ya, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Yang akan dimarah dirinya sendiri dan tak ada siapa yang akan tanggung perbuatan orang lain. Hal itu di sana boleh dielakkan oleh kita sementara kita di sini. Taubat, insaf, jaga ini anggota badan sebagai amanah sebelum kita saling berselisih dengan kita punya anggota badan sendiri. Fahimtum? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Orang itu nanti di akhirat akan marah kepada kulit badannya sendiri. Wa qalu, mereka berkata, li juludihim, kepada kulit-kulit badan mereka sendiri. Ada berkata kepada organnya, kepada mata, kepada telinga, kepada kemaluan, kepada perut, kepada kaki, kepada tangan. Kenapa kamu cakap semua benda yang kita buat di dunia? Semua cakap. Hari ini tak bercakap, dia ikut kita. Tapi nanti dia pun akan bercakap. Apa sebab? Ini pikir anggota badan ini kita punya, kita yang create. Tidak, dia yang punya. Dia yang bagi. Dia pun bagi limit kekuasaan pada tubuh badan ini. Jangan berbuat apa-apa, ikut je apa Tuhan punya badan suruh. Ikut je, tapi nanti dia akan kembali. Dia akan bercakap sendiri. Ketika diberikan itu kitab untuk diterima tangan kanan dengan tangan kiri, adakah orang kan berpikir sekarang kita nak boleh ambil terima? Simple. Esok kata saya, hai tangan pergi ambil itu kan. Asyik. Ini akan tergerak sendiri, bukan lagi ikut kita. Faham? Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat. Semua akan dibalas oleh Allah atas dasar apapun. Ma amilat. Kita dalam bahasa Arab ini kalau ma itu merujuk kepada segala sesuatu, amalan. Ma amilat, yakni segala amalan, mau kecil, mau besar, mau amalan nampak tak nampak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahi waktu itu penghadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Oh, nasallallahu alaihi wasallam. Apa nak dibanggakan kau di hadapan Allah SWT? Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Tak ada apa-apa tersembunyi, semua terdedah. Sekarang boleh sembunyi, nanti tak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup kita punya aib di sini dan di sana. Aib yang ditutup dihapus terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tak ada siapa yang nampak la di dunia wala di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita insaf untuk ke depan ini sentiasa kita buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh badan kita. Amin Allahumma amin. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.